Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang najis-najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan. Sebenarnya macamnya banyak sekali. Di sini hanya sebagian disebutkan. Yang pertama adalah sedikit darah. Darah itu najis. Kecuali darahnya Rasulullah SAW suci. Kotorannya Rasulullah, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu semua suci. Enggak ada baunya. Keringatnya Rasulullah harum. Kotorannya juga harum. Makanya sahabat yang meminum kotorannya itu enggak menyangka kalau itu kotoran karena memang enggak ada baunya. Sedikit darah dimaafkan jika darah dari orang lain. Jika ada darahnya orang lain memercik ke badan kita, kalau sedikit dimaafkan. Atau darah kita sendiri tapi dari arah yang berbeda. Misalkan kita punya luka di kaki, ternyata darahnya ada di kepala. Kalau sedikit dimaafkan. Atau kita sentuh sedikit dimaafkan. Kalau darahnya itu berada pada tempat keluarnya dan dia keluar sendiri, walaupun banyak, dimaafkan. Atau dia mengalir pada tempat yang wajar. Kalau mengalir sendiri, dimaafkan. Jadi karena kakinya ada luka, lututnya kena luka, ternyata ketika sujud atau ketika rukuk keluar darahnya banyak. Ada orang diperban, sudah diikat dengan perban, darahnya masih keluar terus, mengalir di tempat yang sewajarnya, walaupun banyak, dimaafkan. Tapi kalau di luar jalurnya, kalau sedikit dimaafkan, atau darahnya orang lain kalau sedikit dimaafkan. Begitu juga dengan nanah. Nanah kalau sedikit di jalur yang lain atau nanahnya orang lain itu dimaafkan. Tapi kalau dia berada di tempat keluarnya sendiri nanahnya, walaupun banyak, dimaafkan. Atau dia mengalir pada tempat yang wajar, walaupun banyak, dimaafkan. Asalkan dia keluar sendiri, nggak diperas. Kalau diperas bagaimana? Kalau nanahnya diperas, ternyata keluar nanahnya, itu ada ulama juga yang berpendapat dimaafkan. Tapi yang kuat, najis. Kalau sengaja dikeluarkan. Jadi darah sedikit itu dimaafkan pada badan atau baju atau ketika sholat. Kalau sedikit. Tapi darah ini tidak dimaafkan ketika masuk ke dalam air. Jadi ada najis yang dimaafkan ketika sholat, tapi nggak dimaafkan di dalam air. Ada juga yang dimaafkan di dalam air, tapi tidak dimaafkan ketika sholat. Contohnya darah sedikit tadi dimaafkan ketika sholat, ketika berada di badan atau baju dimaafkan kalau sedikit. Tapi kalau darah sedikit ini masuk pada air sedikit kurang dari 2 kullah, ketetesan najis. Ketetesan apa? Darah sedikit, najis hukumnya. Karena darah itu nggak dimaafkan di air. Ketika sholat gusinya kena darah di dalam mulutnya. Tapi nggak bisa dibuang. Kalau dibuang kan najis nanti. Ditahan aja di mulut. Ada juga yang mengatakan dimaafkan selama tidak ditelan. Kemudian yang dimaafkan di dalam air adalah bangkai yang tidak punya darah mengalir ketika hidupnya. Ketika bangkai masih hidup, kira-kira kalau disobek badannya tidak ada darah mengalir. Ini bangkainya binatang yang nggak punya darah mengalir, nggak punya pembuluh darah. Kalau dia mati, kok jatuh sendiri di dalam air sedikit, jatuh sendiri lah ya, di dalam air sedikit, atau di dalam cairan apapun, walaupun banyak. Jadi cairan itu walaupun banyak, hukumnya seperti air sedikit. Artinya kalau kena najis, hukumnya najis. Kecuali kalau kejatuhan najis, bangkai yang nggak punya darah mengalir, jatuh sendiri pada cairan walaupun banyak,
atau pada air sedikit, itu dimaafkan. Tapi kalau bangkai binatang yang nggak punya darah mengalir tadi sengaja dimasukkan ke dalam air sedikit atau cairannya banyak, itu najis. Seperti bangkai nyamuk, bangkai lalat, bangkai semut, nggak punya darah mengalir, bangkai cicak, itu kalau jatuh sendiri atau ditiup angin, itu dimaafkan selama airnya tidak berubah, selama cairannya tidak berubah. Saking banyaknya semut yang masuk ke dalam air sedikit, satu gelas misalkan, sampai berubah kuning warnanya, sebab semut, bangkai semut, ya najis karena dia berubah sebab bangkai. Tapi bangkai semut ini, bangkainya binatang yang nggak punya darah mengalir ketika hidupnya, kalau terbawa ketika sholat, di kaki kalian ada bangkai semut, ada bangkai cicak, atau ada bangkai kecoa, itu nggak dimaafkan kalau terbawa ketika sholat. Jadi bangkai binatang yang nggak punya darah mengalir dimaafkan di dalam air dengan syarat jatuh sendiri, tidak sengaja dijatuhkan, jadi jatuh sendiri, tapi tidak dimaafkan ketika terbawa sholat. Ini pendapat yang kuat. Tapi kalau menurut pendapat lemah, ada mazhab lain juga yang kuat menurut mazhab yang lain. Ada pendapat Syafi'i juga, tapi ulama Syafi'i tapi lemah pendapatnya. Itu dimaafkan juga ketika sholat. Bangkai yang nggak punya darah mengalir, agak ringan ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja menginjak semut, sholat nempel semutnya. Ini ada pendapat lemah. Makanya kalau ada orang sholat digigit nyamuk, kemudian dipukul, darah nyamuk ini sedikit dimaafkan. Tapi bangkai nyamuk yang nempel ini yang membuat batal sholatnya menurut pendapat kuat. Tapi menurut pendapat yang lemah nggak batal, dimaafkan. Tapi alhamdulillah ada pendapat walaupun lemah. Sebentar. Jadi bangkai yang nggak punya darah mengalir yang dimaafkan tadi kalau jatuh sendiri ya. Kalau sengaja dijatuhkan tidak dimaafkan ya le. Kecuali kalau bangkainya tadi masih hidup, semutnya masih hidup, sengaja dimasukkan dalam air sedikit atau cairan banyak, ternyata ketika dimasukkan masih hidup, mati di dalam sana karena airnya panas misalkan, itu masih dimaafkan. Karena kita masukkannya dalam keadaan hidup, ternyata mati di sana, masih dimaafkan. Kemudian banyak sekali yang dimaafkan, najis-najis dimaafkan ya, yang disebut di kitab yang panjang keterangannya. Di antaranya adalah, saya ngambil di kitab Fathul Mu'in. Misalkan ada jalan raya atau jalan lah ya, walaupun jalan itu yakin dipakai lalu lalang anjing atau babi, atau di sana banyak kotoran-kotoran binatang misalkan, lumpurnya tercampur dengan kotoran, walaupun kita yakin lumpurnya tercampur dengan kotoran, kita lewat ke sana ternyata kena percikan lumpur tersebut ya, di jalan ternyata kita lewat kena percikan lumpur. Ini kalau lumpurnya yang nempel di baju kita lihat ternyata warna lumpur, itu dimaafkan. Tapi yang kita lihat ternyata warna tai, ya nggak dimaafkan. Kalau masih warna lumpur dimaafkan karena itu sulit menghindari, di antaranya itu. Yang dimaafkan lagi adalah tai kelelawar. Kelelawar itu kalau sudah bersarang atau sudah biasa tidur di atap rumah kita, itu akan terus di situ. Tai kelelawar walaupun banyak dimaafkan. Kalau termasuk yang dimaafkan lagi adalah tai tikus yang kering. Kalau memang sulit dihindari, ternyata di bak mandi kita yang nggak kita tutup, ternyata di sana bak mandinya airnya sedikit, kurang dari 2 kola. Di dalam sana ada tai tikus, tai kering, mula-mulanya kering mungkin ya. Itu dimaafkan selama tidak berubah.
tapi berada di bak mandi. Kalau di rumah bagaimana? Atau di masjid bagaimana? Tai tikus itu kalau kering. Ada juga pendapat yang mengatakan dimaafkan juga. Bukan hanya di bak mandi, tapi di rumah pun kalau ada tai tikus yang kering, ada yang bilang dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan lagi adalah tainya ikan. Walaupun langsung dimakan tanpa dibersihkan dulu tainya, terus goreng, itu kalau ikannya kecil itu tainya dimaafkan, tidak membuat najis minyaknya. Kalau ikannya kecil besarnya ikan itu menurut uruf kebiasaan. Tapi kalau ikannya besar, ya wajib dibersihkan. Yang dimaafkan lagi adalah itu manfaatnya. Manfaat itu tempat keluarnya kotoran atau kubul atau duburnya binatang yang hidup. Misalkan ada cicak hidup, mesti kita tahu kalau cicak itu kencing atau BAB nggak pernah kecebok kan. Tikus nggak pernah cebok juga, lalat juga nggak pernah cebok kalau BAB. Ternyata ada cicak hidup masuk ke dalam air sedikit, itu pasti di dalam manfaatnya, kubulnya atau duburnya itu pernah ada bekas kotorannya, dimaafkan kalau dia hidup walaupun masuk ke dalam air. Kalau ada kucing atau binatang lain lah, dia di hadapan kita memang makan tikus sampai mulutnya berdarah-darah. Terus kucingnya itu perginya itu kemungkinan gitu, hanya kemungkinan saja. Perginya kucing itu kemungkinan besar di sana bisa dia minum pada air yang banyak atau air yang mengalir. Ininya minum pada air yang suci lah, sehingga minuman itu bisa membersihkan mulutnya. Walaupun kita nggak tahu apakah dia benar-benar minum pada air yang suci apa tidak, kita nggak tahu. Yang penting dia pergi, yang ada kemungkinan di sana minum air yang bersih. Ternyata kucingnya datang dalam keadaan bersih mulutnya, nggak ada darahnya, maka jilatannya kucing itu suci. Begitu juga liurnya binatang, itu juga dimaafkan. Yang suci ya, bukan anjing, bukan babi. Termasuk yang dimaafkan lagi adalah rambutnya binatang yang haram dimakan, atau bulunya binatang yang haram dimakan. Bulunya kucing kan haram dimakan. Itu bulunya kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak nggak dimaafkan. Kecuali bagi orang yang tukang cukur kucing misalkan, atau bagi mereka yang nunggang gajah mungkin ya, penunggang gajah kan haram itu. Bulunya kalau lepas ya najis, tapi kalau sedikit dimaafkan. Kecuali bagi penunggang gajah, kalau banyak dimaafkan. Kalau binatangnya halal dimakan, kalau dia masih hidup, itu bulu yang lepas dari binatang yang masih hidup yang halal dimakan itu suci. Ada ayam bulunya copot, bulu ayam yang copot dari ayam yang hidup itu suci, dimaafkan. Kecuali kalau yang lepasnya bulu itu bersamaan dengan anggota badannya. Misalkan ada ayam kakinya lepas, ayamnya masih hidup kakinya lepas. Kaki ayam yang lepas ini hukumnya bangkai. Otomatis bulu yang nempel pada kakinya lepas itu juga najis hukumnya. Kalau gusi yang berdarah tadi itu juga dimaafkan ya di dalam mulut, tapi tidak boleh ditelan. Ada lagi pembahasan. Misalkan ya, ada produk makanan, saya nggak menyebutkan apa mereknya, ada produk makanan, ternyata diteliti dia mengandung
minyak babi. Ya Le. Maka produk yang sama yang tidak diteliti tapi itu hukumnya juga suci. Misalkan produk katakanlah apa ya? Keripik tempe lah gitu kalau namanya keripik tempe. Satu labelnya atau satu bungkus kita teliti ternyata mengandung minyak babi. Ini produk yang lain yang sama sejenis ini yang nggak diteliti lah ya, itu hukumnya juga suci. Kecuali kalau kamu teliti satu-satu, yang diteliti ternyata ada minyak babinya ya najis. Yang nggak diteliti walaupun sama produknya suci. Karena di dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan Rasulullah SAW itu dulu pernah disuguhi juben, keju. Yang keju semacam itu terkenal terbuat dari usus babi. Rasulullah disuguhi keju yang terkenal dari usus babi, yang terkenal tapi ya. Entah ini terbikin dari usus babi enggak tahu. Yang penting keju yang semacam ini biasanya terbuat dari usus babi. Rasulullah makan tanpa bertanya, ini dari mana bahannya, enggak bertanya begitu. Yang penting dimakan saja. Atau kalau kalian jalan-jalan ke Bali misalkan, walaupun di sana ada non muslim banyak, kamu makan di warung nggak usah bertanya ini orang dibuat masak babi apa enggak, ya nggak usah bertanya begitu. Yang penting dilihatin suci ya, halal kita aja. Atau di situ di desa situ misalkan non muslim mayoritas, ada muslimnya sedikit, ada muslim tapi sedikit. Kamu yang penting makan di warung ada makanan ayam misalkan ya, itu yang menyembelih orang muslim atau non muslim kita nggak tahu. Dimakan aja halal, yang penting di sana ada orang muslim. Karena kemungkinan besar bisa jadilah itu orang muslim yang menyembelih, bisa jadi non muslim, kita nggak tahu, nggak usah ditanya, nggak usah diperberat. Semua binatang yang hidup itu suci kecuali anjing dan babi dan peranakannya. Anjing mengawini babi atau babi mengawini anjing, atau peranakan dari keduanya. Anjing mengawini kambing, kambing mengawini anjing, entah lahir dari rahimnya kambing atau lahir dari rahimnya anjing, terserah saja. Yang penting anaknya anjing atau babi, walaupun dengan binatang yang suci misalkan, itu semua peranakannya adalah najis. Walaupun dengan manusia sekalipun. Jadi kalau ada anjing mengawini manusia ya misalkan, auzubillah ya, ini teori saja. Ini kalau lahir dari rahim manusia, kok berbentuk manusia, ini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan suci, ada mengatakan najis. Tapi kalaupun najis, keduanya sepakat kalau dia berbentuk manusia tetap dihukumi mukallaf, dia wajib sholat. Entah yang menganggap itu najis atau suci tetap sama-sama wajib sholat. Bisa menjadi imam juga. Bahkan ada teori ya, ini teori aja, teori. Misalkan kambing mengawini kambing, keluar anak berupa berbentuk manusia, naudzubillah misalkan. Ternyata dia bisa berbicara. Itu dia wajib sholat atau tidak? Kambing mengawini kambing, lahir berbentuk manusia, punya akal. Maka ulama mengatakan dia tetap wajib sholat, wajib ditaklif karena ada akalnya tadi. Kecuali kalau dia nggak punya akal ya, karena punya akal, walaupun anaknya kambing tetap wajib sholat. Ternyata dia sholat Idul Adha, jadi imam, dia khutbah, ya sah. Setelah khutbah disembelih. Makanya ada apa namanya? Ada teka-teki, ada imam khutbah, sekalian menjadi imam lagi, setelah itu disembelih. Itu yaitu anaknya kambing yang berbentuk manusia. Itu teka-teki saja. Nah, ya seperti itu pembahasan ulama itu. Kadang-kadang mengandai-andai yang nggak mungkin terjadi. Semua bangkai itu najis. Kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia, mayat, itu suci. Ikan, belalang, sama bangkai manusia itu suci.
Kemudian kalau dalam hadisnya lain, semua darah itu najis kecuali hati dan limpa, itu biasanya. Semua darah itu najis kecuali hati dan limpa. Makanya kalau ada ikan, walaupun besar, bangkainya tetap suci, bisa langsung dimakan atau digoreng dulu. Menggoreng ikan pun boleh dalam keadaan hidup. Ikan atau belalang boleh digoreng dalam keadaan hidup, tidak berdosa. Tapi memang sebaiknya dimatikan dulu baru digoreng. Bangkai itu apa? Bangkai adalah binatang yang menikmati, binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara penyembelihan syariat. Itu kalau bangkainya, binatangnya hal dimakan. Kalau binatangnya haram dimakan, walaupun disembelih dengan cara penyembelihan syariat, tetap bangkai. Misalkan kucing disembelih, ya bangkai. Ayam disembelih tapi tidak dengan cara disembelih secara syariat, ya bangkai. Misalkan ayam disembelih ternyata tidak putus dua urat besarnya, khulkum dan mariknya tidak terputus. Dua urat tempat keluarnya nafas dan keluar masuknya minuman atau makanan, itu kalau nggak terputus maka termasuk bangkai. Kedua-duanya harus terputus dengan sekali hentakan. Sekali hentakan keduanya terputus. Kalau berkali-kali gimana hentakannya? Kalau berkali-kali juga boleh, asalkan langsungan, cepat. Boleh dijeda sedikit, tapi karena ada uzur, misalkan menyembelih, ternyata pesonya tumpul, diganti peso yang baru, ada jeda pasti ini, tapi cepat, itu boleh. Atau ketika menyembelih, pesonya tajam, tapi jatuh, diambil lagi dengan cepat-cepat, boleh. Jadi nggak harus hentakan, boleh berkali-kali, tapi cepat. Kalau cepat itu dianggap sekali. Nanti ada bab cara menyembelih sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.